Saudara, sungguh berbahagia saya dapat berjumpa dengan para mahasiswa dan mahasiswi yang sekarang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar ini, suatu universitas yang sangat bersejarah, sangat terkenal. Saudara-saudara, sudah ribuan alumni Al-Azhar dari Indonesia, sudah banyak ulama dan pemimpin Islam di Indonesia pernah belajar di sini. Di antaranya yang paling terkenal Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang kita kenal sebagai Gus Dur. Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan ke-7, Profesor Dr. Quraish Shihab, tokoh besar Nahdlatul Ulama yang pernah juga menjadi Rois Am, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, Gusmus, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001, Profesor Dr. Alwi Shihab. Dan saya kira masih banyak lagi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin Indonesia dari berbagai kalangan, dari berbagai organisasi yang adalah lulusan Al-Azhar. Saya hadir di Mesir ini untuk dua acara penting, yaitu hari ini saya melaksanakan kunjungan kenegaraan kepada Republik Arab Mesir, diterima dengan sangat terhormat tadi di Istana Presiden di Kairo, dan di sana melaksanakan pembicaraan cukup mendalam, cukup intensif. Saya dengan Presiden Al-Sisi, kemudian dengan menteri-menteri beliau dan delegasi saya. Kita telah menyepakati beberapa hal-hal penting yang intinya adalah kita ingin meningkatkan dan mempererat hubungan antara Indonesia dan Mesir yang pernah sangat dekat dulu, karena Mesir memiliki tempat yang khusus di hati kita, tempat bersejarah, yaitu Mesir merupakan negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir, begitu kita proklamasikan kemerdekaan kita, Mesir negara yang pertama mengakui kita, dan akhirnya beberapa negara lain yang ikut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Kemudian dalam perjalanan, pemimpin Mesir waktu itu Presiden Jamal Abdel Nasser dan pemimpin Indonesia Presiden Soekarno menjadi sangat dekat karena sama-sama menjadi pelopor dibangunnya gerakan non-blok, non-aligned movement yang ingin mempersatukan negara-negara berkembang, tidak mau ikut
blok manapun, tidak mau ikut blok barat, tidak mau ikut blok timur, berada di tengah, menghormati semua negara, semua bangsa, semua ras. Itulah pendirian pemimpin-pemimpin kita waktu itu, dan itulah tradisi yang hendak kita teruskan, tradisi bangsa Indonesia. Dan itulah juga yang saya canangkan, bahwa saya akan meneruskan dan mempertahankan sikap ini, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghormati semua bangsa-bangsa di dunia, menghormati semua negara-negara, tidak mau terlibat dalam permusuhan dengan siapapun, tidak mau terlibat dalam fakta-fakta militer, selalu menganjurkan jalan damai, selalu menganjurkan musyawarah, selalu menganjurkan jalan tengah, selalu menganjurkan kolaborasi, kerjasama, bukan konflik. Itu sikap yang saya canangkan, dan itu yang saya jalankan, tidak hanya dalam politik luar negeri, tapi juga dalam politik dalam negeri yang saya jalankan selama ini. Saya menyampaikan bahwa di abad ke-21 ini dunia semakin kecil, teknologi semakin canggih. Teknologi sekarang begitu canggih, dapat memberi banyak kemudahan kepada manusia, tapi pada saat yang sama teknologi dapat juga dengan mudah menghancurkan manusia. Ini yang kita lihat sekarang. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, tentunya selalu saya menyampaikan hal ini karena saudara-saudara adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Kalian adalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting saudara-saudara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan benar. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara